Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ardiansa dengan NIM 23051121 dari kelas TI 23A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan juga mendemonstrasikan sebuah proyek sistem informasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web lanjut, yaitu sistem aplikasi Bloodlink. Malam itu, pukul 2.17 dini hari, di lorong sebuah rumah sakit, seorang ibu berlari sambil menangis. Suaminya di ruang operasi, butuh 3 kantong darah golongan O negatif. Segera, menit ini, sang ibu menelpon PMI, ditutup, menelpon lagi, tidak ada yang angkat. Akhirnya dijawab, "Maaf bu, kami harus cek dulu ke gudang, tunggu ya." Suaminya menunggu di meja operasi. Sang ibu menunggu di lorong. Dan sistem tidak memberikan jawaban apa-apa. Sebelum kita bicara soal solusi, kita perlu jujur soal seberapa parah masalahnya. Fakta pertama, di banyak PMI di Indonesia, pencatatan stok darah masih menggunakan buku tulis. Iya, buku tulis fisik yang bisa basah kena air, terbakar, atau hilang. Bayangkan betapa rentannya nyawa seorang terhadap selembar kertas. Fakta kedua, tidak ada koneksi data antara PMI dan juga rumah sakit mitra. Jika rumah sakit butuh darah, mereka telepon PMI. Dan PMI harus cek manual. Jawaban bisa keluar dalam hitungan jam, padahal pasien butuh darah dalam hitungan menit. Fakta ketiga, pendonor yang ingin menyumbangkan darahnya pun tidak tahu kapan dan di mana mereka bisa datang. Banyak niat baik yang gagal terrealisasi hanya karena minimnya informasi. 3 masalah, 1 akar yang sama. Tidak ada sistem digital yang menghubungkan semuanya. Ya, sampai sekarang. Maka dari itu, saya membuat Bloodlink. Bloodlink adalah platform digital yang berani mengambil tantangan ini secara serius. Saya tidak sekedar membuat aplikasi, saya membangun sebuah ekosistem di mana setiap pihak yang terlibat dalam dunia donor darah terhubung dalam satu sistem yang cerdas, otomatis, dan juga real time. Bayangkan Bloodlink seperti grup WhatsApp lah, tapi bukan grup keluarga yang penuh meme. Ini grup yang isinya PMI, pendonor, rumah sakit, dan juga pimpinan. Setiap informasi penting langsung tersampaikan ke orang yang tepat pada waktu yang tepat. 5 peran, 1 platform, tanpa ada yang tertinggal. Nah, sekarang bagi yang penasaran, apa sih yang ada di balik Bloodlink ini? Saya membangun ini di atas fondasi yang sudah teruji, yaitu Laravel, framework PHP terkemuka di dunia ya, yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar global. Di atas itu, saya menerapkan arsitektur MVC, model view controller, yang membuat kode saya bersih, terstruktur, dan juga mudah dikembangkan. Bicara soal database, saya menyusun ERD yang sangat solid dan ternormalisasi. Bayangkan tabel user sebagai pusat tata surya, tabel pendonor dan juga rumah sakit mengorbit di sekitarnya dengan relasi one-to-one. Artinya, satu akun login hanya bisa memiliki 1 profil, memastikan data tidak tumpang tindih dan sangat aman. Lalu bagaimana proses transaksinya? Saya membangun tabel donor dan permintaan darah sebagai tabel jembatan transaksi. Tabel donor ini yang menghubungkan data pendonor, jadwal donor, dan petugas yang memproses. Alur relasinya sangat rapi. Sistem keamanannya, saya menggunakan RBAC, Role Based Access Control, artinya seperti kartu akses di gedung bertingkat. Seorang pendonor tidak akan pernah bisa masuk ke ruang data pimpinan. Sistem akan memblokir otomatis. Oke, sudah cukup teorinya. Kita langsung aja lihat aplikasinya. Ini adalah pintu depan Bloodlink, dan perhatikan angka-angka ini adalah bukan cuma dekorasi, ini data nyata langsung dari database detik ini juga. Berapa pendonor yang sudah terdaftar, berapa kantong yang sudah terkumpul, berapa rumah sakit yang sudah bergabung, dan berapa jiwa yang sudah terselamatkan. Sistem login Bloodlink memiliki kecerdasan sederhana yang powerful. Tidak perlu pilih saya mau masuk sebagai apa, cukup login 1 kali dan sistem langsung membaca siapa Anda dan mengantarkan Anda ke dashboard yang tepat.
Sebagai admin, Anda adalah pemegang kendali utama seluruh sistem ini. Bloodlink sengaja didesain agar tidak ada fitur registrasi publik di halaman depan. Tujuannya adalah untuk keamanan dan juga validitas data. Semua pembuatan akun, baik itu petugas PMI, pimpinan, rumah sakit, mitra, hingga pendonor, hanya bisa didaftarkan oleh admin melalui menu manajemen user. Ini memastikan tidak ada akun palsu atau pihak tak bertanggung jawab yang bisa merusak integritas data sistem. Selain itu, admin juga memegang kendali penuh atas data master, mengelola data rumah sakit, dan memantau ke seluruh master stok dan permintaan darah. Sebagai pendonor, tampilan ini menyambut Anda, bersih, informatif, tidak ribet. Anda bisa melihat jadwal donor yang tersedia hari ini, memilih lokasi yang paling dekat, dan mendaftar dalam satu kali klik. Saat pendonor klik daftar, mari kita beda apa yang terjadi di database. Sistem tidak hanya memunculkan notifikasi sukses di layar, di balik layar, sistem melakukan insert satu data record baru ke dalam tabel donor. Data yang di-insert ini secara cerdas menarik ID dari si pendonor yang sedang login, ID dari jadwal yang dipilih, dan status awalnya otomatis di-set menjadi terdaftar. Ya, semudah itu. Dashboard ini adalah otak operasional Bloodlink. Izinkan saya tunjukkan satu fitur yang paling saya banggakan. Ketika seorang pendonor datang dan sudah melewati screening kesehatan, tekanan darah oke, hemoglobin oke, petugas mengubah status yang tadinya terdaftar menjadi selesai, dan inilah adalah algoritma yang terjadi di balik layar. Sistem tidak menunggu untuk membuka halaman stok darah lagi, sistem tidak memerlukan input manual lagi tambahan secara otomatis. Sistem menjalankan dua aksi database sekaligus. Pertama, melakukan update status tabel donor menjadi selesai. Kedua, mengeksekusi penambahan pada tabel stok darah. Jumlah stok untuk golongan ini yang bersangkutan otomatis di-increment jadi +1. Satu klik petugas di satu aplikasi, satu baris data di-update. Rumah sakit bisa melihat ketersediaan stok darah PMI secara real time tanpa perlu telepon, tanpa perlu menunggu. Dan ketika mereka membutuhkan darah, cukup ajukan permintaan di sini. Pilih golongan darah. Selanjutnya pilih resus, jumlah kantong yang dibutuhkan, tanggal dibutuhkannya, nama pasiennya siapa yang membutuhkan, keperluannya buat apa, tinggal kirim permintaan. Ingat cerita tadi tentang yang istri yang menelpon PMI pukul 2 pagi. Dengan Bloodlink, momen itu tidak akan pernah terjadi lagi. Dan terakhir, untuk para pengambil keputusan, pimpinan PMI mendapat laporan analitik yang komprehensif, tren donor per bulan, distribusi per golongan darah, kinerja petugas, semua dalam satu layar, karena keputusan besar harus dibuat berdasarkan data yang benar, bukan cuma asumsi. Saya ingin mengakhiri dengan satu pertanyaan. Di dunia ini ada banyak sekali masalah besar, terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu orang. Kemiskinan, penyakit, bencana alam. Tapi ada satu masalah yang solusinya ada di dalam tubuh setiap satu dari kita yang ada di sini. Kekurangan darah. Dan itu bisa kita selesaikan bukan dengan uang miliaran, bukan juga dengan teknologi luar angkasa, tapi dengan satu sistem yang benar-benar menghubungkan orang-orang baik dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bloodlink adalah sistem itu. Setiap detik itu penting, setiap tetes itu berarti, dan tidak ada nyawa yang seharusnya hilang hanya karena sistem kita belum cukup sukses. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.